Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan manajemen rantai pasok ya. Kali ini saya membawa materi pengantar manajemen rantai pasok ya. Bapak Ibu peserta dari UKPPJ pemerintah daerah, perkenalkan saya Arif Rahman. Saya Widya Iswara Alimadia di Pusdiklat PPJ LKPP. Di dalam materi rantai pasok ini ya, Bapak Ibu akan dikenalkan ya dan pemahaman rantai pasok manajemen ini dan peranannya di pengadaan barang jasa pemerintah. Sehingga ini bisa mendukung terwujudnya value for money di dalam pengadaan barang dan jasa. Di dalam materi ini ada tujuan pembelajarannya ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan ya mengenai manajemen rantai pasok dan penerapannya di PPJ pemerintah. Indikator dalam kompetensi ini ada dua, yaitu pertama konsep dasar manajemen rantai pasok ya. Yang kedua adalah bagaimana atau pengenalan manajemen rantai pasok ini di pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, Bapak Ibu, seperti kita ketahui di dalam rantai pasok ini adalah aliran ya, produk apakah itu barang atau jasa dari hulu ke hilir ya. Dari hulu itu atas kira-kira gitu, kalau hilir di bawah ya. Nah, di sini dikenal komponen penting di dalam rantai pasok ada tiga. Yang pertama adalah rantai pasok hulu yang dikenal dengan upstream supply chain. Yang kedua adalah rantai pasok internal yang dikenal dengan internal supply chain. Yang berikutnya yang ketiga adalah rantai pasok hilir yang dikenal dengan downstream supply chain ya. Jadi ini ketiga komponen inilah yang membentuk rantai pasok ya. Jadi kalau kita lihat misalkan ya di industri obat gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya pemasok bahan-bahan dasar obat. Nah, pemasok bahan-bahan dasar obat ini adalah rantai pasok hulunya. Ya, kemudian diproses di industri obat itu, dalam proses itu ada namanya sumber daya yang lain, ada pekerja, ada untuk mengoperasionalkan butuh BBM dan sebagainya. Itulah yang namanya rantai pasok internal. Nah, setelah jadi obat, kemudian oleh pabrik obat didistribusikan kepada perusahaan atau pedagang-pedagang obat ya melalui distributor dan sebagainya. Itulah yang kemudian dikenal rantai pasok hilir ya bagi pabrik obat ini ya. Jadi dalam pabrik obat itu pun ada tiga rantai pasok ini ya. Begitu juga nanti ketika mengalir ke distribusinya kepada pedagang obat tadi ya, ke distributor, itu pun ada rantai pasoknya juga ya. Baik Bapak Ibu, mari kita lakukan dengan kuis ya mengenai pemahaman tiga elemen di atas. Silakan Bapak Ibu lihat ya di dalam barcode ini, silakan ya. Nah, di dalam barcode ini ya Bapak Ibu bisa mengetahui kalau rantai pasok hilirnya pembangunan gedung ini siapa? Apakah subkontraktor, kontraktor, toko bangunan atau PPK? Ya, silakan dijawab ya. Nah, yang kedua, yang dimaksud rantai pasok hulu di pabrik semen ini adalah kontraktor, pengusaha tambang kapur, agen tunggal atau pengusaha BBM ya. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Silakan ya. Nah, kita lihat hasilnya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, kita lihat hasilnya bahwa dari jawaban Bapak Ibu ini ada 50% ya yang benar ya. Jadi Bapak Ibu tolong dipahami, harus tahu lebih dalam lagi mengenai yang hulu, mana yang hilir, mana yang internal. Kira-kira begitu dari kami untuk sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.